Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo sahabat semua, kembali bersama saya Dos Sembolon, dan kali ini kita akan membahas tugas keempat di Sagusanov Shift. Dan tugas yang kita selesaikan kali ini yaitu tentang pembuatan name range di Google Spreadsheet. Oke, kita langsung saja pada contoh kasus kita hari ini. Iya. Sebelum kita mempelajari rumus atau fungsi serta mengolah data menggunakan Google Sheet, kita perlu mengetahui apa sebenarnya name range itu. Ya. Name range itu akan mempermudah pekerjaan kita. Contohnya, ketika kita membuat rumus terstruktur, pengganti table bernama, bahkan juga nantinya itu akan berguna ketika kita mengolah data menggunakan pivot table. Pivot table itu ada di menu sisipkan. Ini dia. Oke, kita kembali kepada kasus soal. Ini soal kita kali ini di tugas yang keempat yaitu membahas tentang daftar gaji pegawai SMA Metodis Medan di tahun 2022. Ya, pada kasus ini di sini fungsi name range itu akan berperan penting. Ya, fungsi name range akan berperan sangat penting karena untuk mencari gaji pokok, tunjangan, transportasi, pajak, dan gaji bersih itu kita akan menggunakan name range. Dan fungsi rumus yang akan kita gunakan di sini adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. V vertikal, H adalah horizontal. Untuk name range-nya ini sudah saya sediakan. Itu ada dua judul saya buat di sini. Yang pertama untuk kolom tabel gaji dan yang kedua untuk tabel potongan pajak. Nah, pada kolom tabel gaji di sini ada kolom golongan, ada kolom gaji pokok, ada kolom tunjangan, dan ada kolom transportasi. Jadi data yang akan di sini itu akan dibaca nanti di kolom sini. Jadi kita mencari besar gaji pokok untuk golongan 2 itu berdasarkan tabel gaji yang di bawah ini. Jadi sebelum ke situ kita harus membuat name range-nya dahulu. Oke, kita buat name range untuk tabel gaji. Oke, kita buat name range. Ini sebelumnya kita harus blok data sumbernya. Ini namanya data sumber karena jawabannya itu bersumber dari sini. Dan kita name range-kan itu ada di sebelah sini. Oke, kita klikkan kelola rentang bernama. Oke, kita buat di sini adalah tabel gaji. Tidak boleh menggunakan spasi, dilarang ya. Kemudian di sini sudah B25, dimulai dari kolom B2 baris 25 sampai kolom E baris 29. Oke, kalau sudah selesai, berarti name range untuk data sumber ini adalah tabel gaji. Dan yang kedua adalah tabel potongan pajak. Ini kita buat juga name range-nya. Ini kita buat tambahkan rentang. Kemudian saya buat tabel pajak. Tabel pajak itu G25, J26. Oke, kita anggap sudah selesai. Oke, sekarang kita menjawab.
Ingat ya, untuk menjawab ini, untuk menjawab kolom ini kita berdasarkan name range data sumber di bawah ini. Oke, kita mulai. Karena data sumbernya itu bentuknya vertikal, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke. Di sini ada kunci telusur. Kunci telusurnya kita ambil dari golongan pertama ini. Oke, kemudian pembatasnya di situ rentang itu rentangnya itu adalah ini name range-nya. Nama name range-nya untuk menjawab gaji pokok itu adalah tabel gaji. Oke, tabel gaji. Kemudian rentangnya untuk gaji pokok itu berada di kolom keberapa? Itu berada di kolom yang kedua. Karena kolom pertama itu tadi ada golongan. Kemudian disortirnya itu kita urutkan secara angka, berarti kita jawab ke 1. Maka kita tekan enter. Maka besar gaji pokok untuk golongan 2 itu 165.000. Kalau kita perhatikan pada data sumbernya juga sama ya. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Jadi enaknya di Google Sheet adalah ini dia. Jadi satu saja kita cari. Untuk berikutnya udah. Untuk golongan 4 2.425.000, untuk golongan 1 itu 1.400.000. Siap? Kemudian kita untuk menjawab tunjangan, kita tinggal sama dengan VLOOKUP. Kemudian kunci telusurnya tadi ini. Oke, kemudian tabel gaji. Kemudian indeksnya itu untuk tunjangan itu berada di kolom yang ketiga, kemudian 1. Oke. Maka besar tunjangannya itu 350.000 pas ya untuk golongan 3. Untuk golongan 2. Untuk golongan 3 berarti 450. Nanti kita tinggal tarik. Oke. Untuk transportasi sama, kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP juga. Oke. Ya, kita sama-sama belajar. Kunci telusurnya tetap berada data ini. Kemudian rentangnya juga masih tabel gaji, name range-nya. Kemudian indeksnya itu di kolom yang keempat. Kemudian 1 sama ya. Kemudian saya enter. Maka 120.000 untuk golongan 2. Oke, begitu. Terus kita bedakan bagaimana jika tidak menggunakan name range. Kita ambil sampel ini. Oke, kita coba di sini, kita tambah. Oke, kita tambah sheet. Oke. Oke, kita ke sini. Oke, kita mencari berapa misalkan kita buat di sini. Kalau kita buat tidak menggunakan name range, misalkan untuk mencari data ini, berarti kita buat di sini sama dengan kita pakai rumus VLOOKUP. Oke. Ya, kunci telusurnya tadi kita buat di sini. Kita buat yang ini. Oke. Ini ya. Oke. Kemudian rentang kita tinggal blok. Kita blok.
kemudian tekan F4 karena nilai absolut. Kemudian ini di sini ya, kita buat data sumbernya itu ini ulang tadi sama dengan VLOOKUP. Oke, kita ambil ke tugas 4, dia di sini, kemudian double titik komanya, kemudian di sini. Oke, saya tekan F4 biar datanya tidak berubah nanti ya. Kemudian saya tekan itu gaji kita cari gaji pokok ya, itu berada di kolom yang kedua. Kemudian kita buat 1. Oke, ini gaji pokoknya. Gaji pokok. Untuk golongan yang pertama. Itu golongan yang kedua. Maaf. Oke, jadi ini bedanya. Jadi ketika kita tidak menggunakan name range, kita akan kewalahan di sini. Nah, tapi ketika kita membuat name range, berarti kita sudah mendefinisikan data sumbernya. Jadi cukup hanya mengetik tabel gajinya saja. Jadi lebih simpel. Jadi itu manfaat dari kita menggunakan name range. Oke, demikian tugas kita. Oke, dan jika ada yang mau dipertanyakan silakan ketik di kolom komentar. Jika tidak, silakan di subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. See you.